Assalamualaikum. Kembali lagi bersama Bu Elsa. Jangan bosan-bosan ya. Nah, sekarang kita dengan Bu Elsa kali ini akan mempelajari tentang subtema 3B, subtema 1 dan pembelajaran 2. Yang kemarin itu pembelajaran 1. Hari ini kita memasuki pembelajaran kedua. Siap ya? Nah, jangan bosan-bosan. Oke, kita lanjut. Subtema kalian harus buka pembelajaran 2-nya ya, yaitu halaman 10. Nah, di halaman 10 dan 11 itu ada cerita tentang penyesalan anak Pak Tani. Nah, ya, siapa yang belum membaca hari ini atau yang belum literasi, nah bisa dilanjut dengan membaca buku tema 3B yang PB2 ini. Kalian bisa membaca cerita tentang penyesalan anak Pak Tani ya. Dan di situ kalian bisa membaca tentang bagaimana siapa tokohnya, bagaimana wataknya ya. Siapa yang tahu tokoh? Nah, tokoh adalah orang yang berperan dalam dongeng atau sebuah cerita. Nah, kalau watak tahu apa? Nah, watak itu adalah sifat dari seseorang atau tokoh itu sendiri ya. Nah, di situ kalian bisa membaca dulu bagaimana ceritanya ya. Nah, lanjut ke halaman 11, kalian bisa mengerjakan soalnya itu menjawab soal di halaman 12 dengan cara membaca dulu sebelumnya. Jadi kalian bisa mengisi soal-soalnya itu. Nah, untuk yang paling bawah, nah di situ ada dalam cerita itu ada tokohnya ada dua, ada Pak Tani dan anak Pak Tani ya. Nah, di situ dilihat di tabelnya, di situ ada dua tokoh, yaitu Pak Tani dan anak Pak Tani. Bagaimana wataknya sudah ada ya. Kalau Pak Tani bijaksana, penyayang katanya gitu ya. Terus kalau anaknya keras kepala ya. Nah, itu ya, tidak mau mendengar nasihat orang tua, itu wataknya. Jadi terus tugas untuk halaman 12 itu kalian cari cerita yang menurut kalian yang sudah pernah kalian baca ya, lalu tulis siapa nama tokohnya dan bagaimana wataknya. Ibu punya contoh, misalnya ibu pernah baca Malin Kundang. Nah, siapa yang pernah tahu cerita Malin Kundang? Itu sudah tahu kan? Nah, ditulis tuh, ibu mau nulis nama tokohnya Malin Kundang yang pertama, yang kedua misalnya tokohnya ibu Malin Kundang. Nah, sifatnya atau watak si Malin Kundangnya misalnya sama ya, keras kepala, terus durhaka sama orang tua ya, tidak mau mengakui itu ibunya. Terus kalau watak ibunya baik hati, penyayang ya, meskipun si Malin Kundang jahat, seperti itu. Nah, itu untuk halaman 12 kalian bisa mengisinya dengan cara seperti itu. Kalian boleh cari cerita yang lain, cari tokohnya siapa dan wataknya seperti apa ya. Nah, mudah kan? Oke, lanjut ke halaman 13. Nah, di halaman 13 kalian ada percakapan antara Cika dan ibu ya. Nah, dan si ibu itu kalian baca dulu percakapannya seperti apa ya. Yang intinya ibu itu membawa oleh-oleh untuk Cika, dan Cika selalu mengucapkan terima kasih dan bersyukur atas apa yang telah dia terima ya. Jadi intinya yang di halaman 13 pembelajarannya, halaman 13 itu adalah kalian harus selalu bersyukur dan selalu mengucapkan terima kasih kepada orang siapapun itu yang telah memberikan pertolongan, yang telah memberikan hadiah, memberikan sesuatu kepada kalian yang baik. Kalian jangan lupa mengucapkan terima kasih ya. Dan itu salah satu ucapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga ya. Nah, seperti itu ya. Terus halaman 13 kalian coba tulis apa saja sih hal-hal yang membuat kamu melakukan rasa syukur gitu ya atas karunia Tuhan yang telah diberikan ya. Jadi kalian tulis hal-hal yang membuat kalian bersyukur kepada Allah, apa saja yang karena Allah telah memberikan, karena Allah tuh udah kasih aku misalnya kebahagiaan di dalam keluarga. Nah, bagaimana cara tulis hal-hal apa yang membuat kamu bersyukur ya, itu mudah. Atau kalau masih bingung, kalian bisa
minta pertolongan kepada orang tua atau saudara kalian cara mengisinya seperti apa ya, atau kata-katanya gimana, susah nulisnya kata-katanya, cari bantuan kepada orang tua ya, bagaimana kalian mensyukuri atas karunia Allah itu ya. Oke, lanjut ke halaman 14. Nah, halaman 14 kalian sudah melihat ada gambar bintang ya. Tahu bintang itu adalah lambang sila keberapa? Ya, betul. Bintang adalah lambang Pancasila sila pertama ya. Jadi kalian baca maknanya itu apa, bisa kalian untuk halaman 14 baca dulu teksnya seperti apa, lalu mengerjakannya bagaimana. Dan ingat, sila pertama bunyinya seperti apa? Ya, ketuhanan yang Maha Esa ya. Jadi sila ketuhanan yang Maha Esa itu apa? Yaitu intinya selalu mengutamakan Tuhan, yaitu kita Allah Subhanahu wa taala ya. Apapun harus berdoa dulu ya, bersyukur ya kepada Allah yang telah memberikan segalanya buat kita. Nggak mungkin kita hidup ya nggak dikasih napas sama Allah, nggak mungkin kita bisa beraktivitas, dikasih kesehatan. Nah, jadi kita harus bersyukur kepada Allah. Dan ingat, sebelum melakukan sesuatu kita harus membaca doa minimal bismillah dulu ya anak-anak ya. Oke, nah sudah mengerti ya. Nah, untuk halaman 14 jadi kalian baca dulu atasnya, nanti kalian bisa mengerjakan bawahnya itu seperti apa ada ya. Mengapa kita harus mengucapkan terima kasih atas pemberian orang lain ya. Nah, itu kenapa? Masa udah dikasih biasa aja. Nah, jadi ingat tadi kata ibu, apapun yang orang lain kasih pada kita, hal-hal yang baik ucapkanlah terima kasih. Oke. Nah, untuk yang halaman 15 kalian bisa olahraga ringan ya dengan menekuk dan menekuk kaki atau menekukkan tangan, membungkukkan badan ya agar nggak kaku gitu ya, diam di rumah terus. Nah, itu bisa kalian lakukan dengan cara latihan ringan ya, tapi tidak usah difoto, nggak apa-apa ya. Oke, lanjut. Oh ya, berarti terakhir itu adalah cara olahraga ringan, cara menekuk dan membungkukkan bagian tubuh ya. Boleh kaki ditekuk, boleh tangan ditekuk dengan cara pemanasan seperti itu. Mungkin pembahasan kedua itu simpel sekali ya. Nah, untuk pembelajaran kedua ini kalian bila belum paham dari Ibu Elsa, kalian bisa baca bukunya seperti apa ya, cara-cara mengerjakannya seperti apa. Mudah-mudahan dengan adanya video ini bisa membantu kalian dalam pengerjaan buku pembelajaran 2 kali ini. Mohon maaf banyak kekurangan dari Bu Elsa. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.